kalah kemuliaannya, keutamannya dari Nabi Muhammad. Itu merembet ke kita sebagai umat Muhammad, maka kita ketularan lah gitu ya, kena sababiah dari Nabi Muhammad dinamakan oleh Allah akramir rusul. Maka orang yang paling mulianya di antara Rasul pasti diutus di umat yang paling mulia. Maka kita menjadi umat yang paling mulia, lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya. Ya, mari kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, banyak sekali ya, keistimewaan khosois mumayyazat kita menjadi umat Muhammad daripada umat-umat sebelumnya. Apa diantaranya? Ya, kita nanti di padang mahsyar ya, gak usah repot-repot nyari Nabi Muhammad, sementara umat-umat sebelumnya repot nyari Nabi Muhammad untuk meminta syafaat. Dalam hadis disebutkan mencari Nabi Adam 1000 tahun baru ketemu. Setelah ketemu pun Nabi Adam gak sanggup memberi syafaat. Terus nyari Nabi Nuh, Nabi Adam menyarankan untuk cari Nabi Nuh. 1000 tahun baru ketemu. Setelah ketemu Nabi Nuh pun gak sanggup. Terus kemudian Nabi Nuh menyarankan cari Nabi Ibrahim. 1000 tahun baru ketemu Nabi Ibrahim. Setelah ketemu Nabi Ibrahim pun gak sanggup Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyarankan cari Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa pun gak sanggup. Nabi Musa menyarankan ketemu Nabi Isa. 1000 tahun. Jadi berapa ribu tahun itu? Setelah ketemu Nabi Isa pun gak sanggup. Akhirnya Nabi Isa menyarankan temuilah Nabi akhir zaman. Ketika umat-umat itu pada datang ke Rasul Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad sujud. Dalam sujudnya Nabi Muhammad berjanji tidak akan mengangkat kepalanya sebelum penderitaan itu diakhiri. Maka dalam sujudnya itu yang lama Allah mengatakan irfa ra'sak faqad syufi'ta, engkau telah diterima syafaatnya. Maka diantara nama Nabi Muhammad itu kan banyak, ada Toha, ada Yasin. Di antara namanya adalah Al-Musyaffa. Al-Musyaffa itu artinya yang diterima syafaatnya. Syafa'a yusyaffi'u. Faidahnya lil qabul, kubilat syafaatuhu. Kita sebagai umat Muhammad nggak usah nyari-nyari begitu. Kita sudah dalam bendera Nabi Muhammad, nggak capek-capek ribuan tahun nyari Nabi Muhammad. Itu diantara kekhususan, keistimewaan. Terus diantara keistimewaan lagi kita sebagai Nabi Muhammad,
ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan melipatkan 10 kali. Al-hasanatu bi asri amsaliha. Allah melipatkan 10 kali lipat. Kalau kita sedekah 10.000, maka Allah akan mengganti, membalas 100.000. Allah akan mengganti di dunia tanpa menghilangkan pahala di akhirat nanti. Jadi jangan sampai punya pikiran nanti di akhirat nggak ada pahalanya dong. Tetap Allah akan ngasih pahalanya. Di dunia akan diganti cepat atau lambat. Ada yang cepat, seperti yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali disuruh istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk beli makanan ke pasar. Di tengah jalan ada orang minta-minta. Sayyidina Ali membawa 10 dirham itu. Dikasihkan semua. Bukan 10, 100 dirham. Dikasihkan semua dengan ikhlas. Setelah itu kepikiran, tadi saya disuruh ke pasar kan untuk membeli makanan. Loh kok saya kasihkan semua? Nggak lama ada orang yang nawarkan unta. Bang Ali, mau nggak jualin unta? Nanti bayarnya kalau udah laku. Emang dijual berapa? 700 dirham. 700 dirham. Terus nggak lama, hanya beberapa langkah ada orang yang mau beli. Mas Ali mau dijual nggak itu untanya? Ya mau. Mau dijual berapa? 800. Ya udah saya beli. Saya beli. Udah dikasih. Ya, terus ditemui orang yang nyuruh tadi. Tadi bawanya 10 bener, 10 ya. Ya 10. 10. Nah, terus dibayar 700. Sisanya berapa? 100 kan? Itu berarti Allah kontan membalasnya, menggantinya. Enggak sampai beberapa langkah Allah langsung mengganti 10 kali lipat. Yang disedekahkan 10 dirham langsung dapat 100 dirham, berarti 10 kali. Udah pergi ke pasar. Kalau tadi kalau membawa 10 dirham mungkin pakai tali kresek dikit doang. Nah sekarang bawa 100 dirham. Wah, makanannya banyak. Pulang sampai di rumah, Nabi ada di dekat pintu, bukan di depan pintu, dekat pintu. Terus Rasul mengatakan, selamat Ali, selamat. Sayyidina Ali kaget, kok selamat apa? Kata Rasul, kamu kenal nggak tadi yang nyuruh jualin unta? Nggak kenal. Itu malaikat Jibril. Maka Nabi mengucapkan selamat itu karena Ali ketemu dengan malaikat Jibril. Terus tadi yang beli tahu nggak? Nggak tahu, nggak kenal. Itu malaikat Israfil. Jadi langsung ketemu. Maka Sayyidina Ali agak nyesel gitu, nggak salaman, nggak minta doanya, nggak apa-apa. Jadi bisa jadi juga kita pernah ketemu malaikat cuma nggak ngeh gitu, pernah ketemu nggak ngeh. Jadi
keistimewaannya banyak ya. Nah, cuma ya, karena waktu dan enggak saya sampaikan semua. Terus pesan yang disampaikan Imam Busiri dalam qasidahnya, wa khalif an nafsa wa syaitona wa sihima wa in huma mahadzaka an nusha fattahimi. Kita ini punya musuh besar. Siapa? Nafsu dan setan. Nafsu dan setan. Setiap diri manusia ini ada nafsu. Yang menjadi musuh besar kita semua manusia adalah nafsu ammaroh. Seperti yang disampaikan oleh Imam Busiri ini. Karena nafsu ammaroh ini hanya akan mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu, hanya akan mengajak kejahatan. Maka kata Imam Busiri, khalif, harus kita lawan. Jangan kita kalah dengan nafsu. Jangan kita dikendalikan oleh nafsu. Kita harus yang mengendalikan. Seperti yang disabdakan oleh Rasul, al-qayyis mandana nafsahu. Orang pintar adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan amal soleh untuk bekal nanti setelah mati. Itu orang pintar. Sementara yang enggak pintar wal ajiz, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang menurutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi azza wa jalla al-maghfirah. Kalah dengan nafsunya tapi berangan-angan, wah nanti pasti akan dapat ampunan dari Allah karena Allah Ghafurur Rahim. Itu orang yang enggak pintar. Maka kita harus pandai-pandai, harus bisa mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Karena nafsu hanya akan mengajak-ngajak kepada kejahatan. Contoh, nafsu itu memang selalu ngajak-ngajak kejahatan. Tapi kadang-kadang kejahatan itu berupa ibadah. Nah, ini yang kurang disadari. Bentuknya ibadah. Misalnya santri. Jam berapa dibangunkan? Jam 3. Terus bangun. Terus awas kalau nggak ikut jamaah nanti diikop lagi sungguh taklim, terus berangkat sholat subuh. Sholat subuhnya itu bukan karena Allah, tapi karena taklim. Berarti nafsu itu yang mendorong, mendorong. Mengasih tausiah khutbah Jumat bagi orang yang sering dipanggil oleh diundang, ada orang undang, terus beberapa hari lagi ada yang undang lagi, terus bilang orang mengundang khutbah kok ditolak, orang mengundang khutbah kok ditolak. Itu nafsunya mengatakan begitu. Akhirnya apa? Diterima. Satu Jumat menerima 4 khutbah Jumat, padahal waktunya sama. Itu akhirnya apa? Milih-milih.
yang amplopnya gede, yang kira-kira amplopnya gede, yang masjidnya mewah, ini pasti amplopnya gede. Sementara yang lain diabaikan. Maka berangkatnya dia untuk khutbah adalah nafsu berupa berbentuk ibadah. Itu nafsu. Jadi nafsu kadang-kadang apa? Untuk mengelabui pakai bentuk ibadah. Jadi ibadah yang bukan karena Allah, karena enggak ikhlas, karena riya, maka di situ nafsu sudah ikut campur. Maka nafsu menjadi musuh besar manusia dan itu harus dilawan. Yang kedua musuh besar manusia adalah setan. Setan itu siapa sih? Setan itu ada dua. Setan dari jin, setan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Kalau setan dari jin, ya nggak kelihatan, mengganggu kita, tapi kita nggak ngelihat. Ada setan dari manusia, temennya lagi sholat digodain. Tapi kalau yang ini kelihatan setan dari manusia. Sedang setan yang jadi jin ini adalah anak buahnya, cucunya iblis. Jadi sebetulnya nggak ada makhluk berupa khusus setan tuh nggak ada. Jadi Allah membuat setan khusus, makhluk berupa setan enggak. Imam Busiri juga mewanti-wanti, walaupun setannya itu kelihatan ngasih nasihat. Seperti dulu Nabi Adam, kan susah digoda, terus bilang saya akan ngasih nasihat. Akhirnya Nabi Adam sampai tergoda. Iya. Jinnya juga itu berkelas-kelas setan itu, yang goda kita, tentu setan yang goda kita, tentu kelasnya di bawah jin atau setan yang goda para nabi, para ulama, semua, hanya ketakwaan kepada Allah lah yang bisa melindungi dari godaan setan ini. Keimanan kita, ilmu kita tidak bisa menjamin dari godaan setan. Kita tahu semua Barseso, pernah dengar kan Barseso? Ilmunya tinggi, sampai kalau ngobatin orang nggak usah dipegang, tiup dari jauh, sembuh. Ibadahnya ratusan tahun, tapi akhirnya kena godaan setan, terus mati, su'ul khotimah, na'udzubillah. Itu diantaranya pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Busiri supaya kita mengerti seperti apa Imam Busiri memuji Rasul, seperti apa Imam Busiri pesan kepada kita. Maka saya pingin anak-anak itu ngerti, syukur sampai ngerti
kedudukan kalimat, ngerti mufrodatnya. Maka kelas 6 saya kira kalau mau berbuat bisa. Seperti apa yang saya inginkan, misalnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, setelah satu bait bawahnya dibikin mufrodatnya, al-abhas al-arabiyah mufrodatnya. Ya Rabbi Mustafa baligh. Baligh itu apa artinya? Ausil. Makosidana. Makosid jam'u maksud. Yakni makanul qasdi. Wafir lana mamadho. Apa madho? Jadi kita tahu mufrodatnya apa. Ya, setelah itu ya kok syukur-syukur ada al-abhas ya, nahwiyah balagiyah ya. Kalau abhas nahwiyah i'rabnya ya. Misalnya ya Rabbi bi itu pasti kamu nggak tahu i'rabnya ini ya Rabbi ya harfu nida mabniun ala sukun. Ya kelas 6 harus tahu ini. Rabbi munada mudhof mansub. Ini kan Rabbi kok mansub. Nah, supaya tahu maka harus berbuat. Rabbi munada mudhof mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Alama qabla ya al-mahdufah. Jadi aslinya ya Rabbi itu ada ya-nya. Jadi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah alama qabla ya al-mahdufah. Ya mutakallim al-mahdufah. Mana amin duruya li munasabati ja'at lil munasabati liya. Ja'at itu. Baligh fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu anta makosidana dan seterusnya begitu. Baru asyarhu syarhunya. Terus baru terjemahan. Tapi saya menginginkan jangan terjemah yang lepas begitu saja terus meninggalkan kalimat-kalimat. Seperti yang di sini yang akhir itu wa'dan li suhbi. Suhbi ini dari kata sahab, tapi nggak ada sama sekali dalam terjemahnya. Sahabun awan gitu. Jadi jangan ditinggalkan. Mungkin kelas 6 bikin tim gitu untuk bikin buku ya. Dan insya Allah akan bermanfaat ya. Jadi anak tahu mufrodanya ya, tahu nanti kedudukan i'rabnya ya. Ya bikin tim untuk bikin buku seperti ini terus ya, nanti tahta Isrof Ustadz Mahfud, Ustadz Haidar gitu, ya, sebagai pembimbing ya. Jadi ya insya Allah akan bermanfaat ya. Nanti anak-anak bisa terus yang bikin juga menjadi amal jariah yang akan nanti pahalanya kekal seperti yang disabdakan oleh Rasul ilmin yun tafa'ubi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah
Mohon maaf, benar dari Allah, salah dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nanti Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, memudahkan guru-guru kita semuanya, dan memudahkan Pondok Pesantren Darul Rahman ini khususnya dalam menjalankan amanat ummah, yaitu pendidikan khususnya untuk membina santriwan dan santriwati ini menjadi anak-anak yang sholihin sholihat, yang berguna dan selalu mendoakan orang tuanya, sehingga kita semuanya menjadi anak-anak yang sholihin sholihat, mendapatkan ilmun yuntafa'u bihi. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa tal mamat. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika rizqika. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarina kufral fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin wa la khazaya la maftunin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun taqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa ajdadina wa shaykhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma la tuharrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas Barambas dan Kiai Kosim. Setelah ini jadi ini Kiai yang di depan ini anak yatim. Yang paling depan anak yatim ini acaranya kelas 6. Jadi kelas 6 ini ingin mengadakan santunan bersama anak yatim, membagi rezekinya kepada mereka. Mungkin dari wakil dari putra ketua HW-nya bisa memberikan apa santunannya kepada anak yatim. Mungkin dari putri juga nanti bisa diwakilkan sama ketua HW-nya. Ayo ketua HW-nya yang putra. Ya. Hah? Anak yatim ada berapa? Untuk salam-salaman yang pegang. Oh iya nanti. Anak yatim ada berapa? Yang putra ada 50 Kiai. Yang putri anak yatim ada berapa? Hah? (16) yang putri. Iya. Sampai kelas berapa? Sampai kelas 3. Iya. Ayo. Di bagaimana? Maunya gimana? Berdiri. Oh, jadi guru-guru, jadi anak yatim mau salaman katanya sama guru-guru. Mungkin hah? Iya, nggak usah Covid. Ya, cukup perwakilan saja, ya. Ayo, simbolis saja. Hah? Simbolis saja. Iya, langsung. قد أنصحني أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين قد أنصحني أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين لكن فقد أكملتم نصحا إرشادا لكن فقد أكملتم نصحا إرشادا ولم أكن نسبها نصحا
أستاذي أستاذ ومعلمي. Ya, alhamdulillah acara kita selesai. Kalau kata Barambas, kelas 6 supaya berkesan, buatlah mufradat untuk burdah. Jadi kelas 6 ini supaya meninggalkan hal yang baik, bisa buat tim untuk mentasahih burdah. Tuh, jadi kalian buat tim, nanti buat generasi selanjutnya akan dipakai nanti. Terus ini kita doakan semuanya, semoga rezeki malam hari ini berkah dan ditambah. Ini semua alhamdulillah dapat rezeki donasi dari kelas 6 semuanya. Semoga apa yang diberikan kepada kita semuanya berkah rezekinya, lancarkan rezekinya, kedua orang tuanya dan untuk kita semuanya. Semoga kita dijauhkan dari virus corona. Dan Pak Kiai, Bu Nyai, Gus Ridho, Gus Faiz, Ustazah Konita dan Gus Faruk, semua keluarga Baki, semoga Allah jaga dari mara bahaya dan virus corona. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dimohon untuk kelas 6 membuat grup 55 buat makan, lingkaran 55, sama anak yatim juga 55. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا قمر يا صلوا عبادي يوم المعاني يوم المعاني نبينا طه المختار خير الهادي اللهم صل وسلم وبارك عليه